Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang harus ditransformasikan dalam masyarakat. Ya, kami kelompok 5 yang beranggotakan. Pertama, Sendika Kurnia Eksa dengan NIM 2003040136. Yang kedua, Jika Presiden Nabil Yahya dengan NIM 2003040137. Yang ketiga, Rico Renaldo dengan NIM 2003040139. Yang keempat, M. Fajrian Jamalul ISA dengan NIM 2003040140. Dan yang terakhir, M. Arkan Putra Himawan dengan NIM 2003040141. Ya, untuk pertama akan dijelaskan oleh Mas Sendika. Saya persilahkan Mas Sendika untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih moderator. Yang pertama ini adalah materinya adalah nilai-nilai Islam yang harus ditransformasikan ke masyarakat. Terdapat nilai-nilai akhlak yang mulia yang mestinya dikembangkan dan ditransformasikan dalam lingkungan masyarakat seperti pertama, menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Kemudian, menghormati hak kebebasan berpendapat. Selanjutnya, memupuk rasa persaudaraan dan rasa kesatuan sesama manusia dan berusaha untuk menyatu dan bermanfaat bagi masyarakat, dan juga memupuk jiwa toleransi, dan terakhir, peduli terhadap orang miskin dan anak yatim. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab kedua yaitu hak dan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat wajib menyadari bahwa demokrasi masyarakat adanya pemerintah mandiri yang bertanggung jawab secara individual. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib dimiliki oleh setiap anggota keluarga dan masyarakat. Karakter publik juga tidak kalah penting. Bronson mengemukakan beberapa karakter publik dan privat sebagai berikut. Yang pertama, menjadi anggota masyarakat yang independen. Yang kedua, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. Ketiga, berpartisipasi dalam unsur-unsur kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Yang keempat, berpartisipasi dalam unsur-unsur kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Yang kelima, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rico Renaldo. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain dimanapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua adalah wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang ada pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan yang terbentuk antara warga negara dan negara itu sendiri. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai pada pasal 27 sampai 34, di mana pasal tersebut berisi tentang hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antar hak dan kewajiban, yakni setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Maksudnya timbal balik ialah bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hubungan antara negara dengan warga negara sangat kuat. Hal itu bisa dilihat dari sila keempat Pancasila bahwa kewajiban bangsa Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Oke, terima kasih. Ya, untuk bab selanjutnya yaitu bab 4 akan dijelaskan oleh Mas Evan.
Saya persilahkan. Alasan diperlakukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu bab 5 yang akan dijelaskan oleh Mas Arkan. Saya persilahkan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu diantaranya hak atas hidup, hak kebebasan, dan filsuf Inggris pada abad ke-17. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya 3 peristiwa penting di dunia barat, yakni Magna Carta, Revolusi Amerika, dan yang terakhir Revolusi Prancis. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sosiokultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas bawah, tetapi justru lebih sering horizontal antar sesama rakyat kecil. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu dan kelompok masyarakat, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yakni sebagai berikut. Mengamandemen UUD NRI 1945, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan berdemokrasi, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.